selaku narasumber Bapak Dian Putra, SSI. Selamat malam Pak Dian. Beliau Kepala Seksi Perencanaan Kapasitas Fiskal dan Alokasi Dasar Alokasi Umum DJPK. Beliau memiliki sudah ada diberikan kepada panitia, yakni penganggaran gaji dan tunjangan PPK guru hasil seleksi tahun 2022. Untuk efisiensi waktu dengan Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu Direktur di Kemendikbudristek, pertama-tama kami menyampaikan salam dari Bapak Direktur, mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan secara langsung, tidak secara Zoom, materi dukungan pendanaan untuk guru P3K tahun anggaran 2022. Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan beberapa slide yang mungkin saya yakin akan ada banyak pertanyaan. Kalau memang malam ini, karena sudah malam Bapak, pertanyaan itu bisa kita simpan dalam helpdesk besok sampai Selasa gitu ya, karena kami dengan beberapa staf itu akan tetap hadir dalam helpdesk yang diselenggarakan teman-teman Menpan RB dan Kemendikbudristek. Mungkin langsung ke slide 3. slide 3. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat dalam APBN dari total belanja negara yang di tahun 2022 sebesar kurang lebih 2.714 triliun, anggaran pendidikan yang terdapat dalam APBN tahun 2022 itu sebesar 542,8 triliun. Karena yang hadir di sini adalah kebanyakan dari daerah, perlu kami sampaikan bahwa dari anggaran pendidikan APBN tersebut yang terbesar melalui transfer ke daerah dan dana desa. Jadi lebih dari 53% anggaran pendidikan di APBN itu dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa. 28% melalui kementerian lembaga, antara lain Kemendikbud, Kemenak, dan kementerian lainnya. Kemudian juga pada BABUN, pengeluaran pembiayaan, kita tahu ada dana abadi, dana pengembangan pendidikan nasional, ya. Nah, yang harus kami sampaikan, karena sesuai dengan tupoksi kami, saya dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yang salah satu tupoksinya adalah mengalokasikan transfer ke daerah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama, anggaran pendidikan. Jadi sekali lagi yang akan kami sampaikan, anggaran pendidikan terbesar baik dari tahun 2020 sampai 2022 ini adalah melalui transfer ke daerah dan dana desa. Di 2020 itu sebesar 290,9 triliun anggaran pendidikan yang kita salurkan melalui transfer ke daerah dan dana desa. Berikutnya pada slide 4, ini adalah uraian. Pada slide 4, uraian apa saja anggaran pendidikan yang kami salurkan melalui transfer ke daerah dan dana desa. Kita kenal ada dana transfer umum, dana alokasi umum, dana bagi hasil, itu sebesar 155 triliun di tahun 2022 yang kami alokasikan dan kami transfer ke daerah.
Sisanya antara lain untuk non-gaji itu 61 triliun, yang terbesar memang adalah untuk gaji pendidik sebesar 93,29 triliun. Ini menunjukkan komitmen kami dalam dukungan pendanaan untuk gaji pendidik. Kemudian ada juga DAK fisik bidang pendidikan. Ini untuk anggaran yang disediakan sekitar 18,34 triliun. Revitalisasi 47.000 satuan pendidikan, revitalisasi 219 perpustakaan daerah itu target output dari DAK fisik bidang pendidikan. Kemudian yang lain DAK non fisik untuk pendidikan sebesar 114 triliun yang isinya ada bantuan operasional sekolah, BOP PAUD, BOP pendidikan kesejahteraan, ada tunjangan profesi guru ASN daerah, termasuk P3K. Tambahan penghasilan guru ASN daerah, nanti akan kita lihat berapa besarannya di 2022. Ada dana insentif daerah yang diirmak, yang diperkirakan untuk pendidikan. Sehingga total anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa yang kami salurkan setiap tahun itu sebesar 290 triliun rupiah. Nah, kita masuk ke rangkaian acara kita hari ini, bagaimana kami merencanakan kebutuhan P3K guru dan bagaimana penganggarannya. Mungkin nanti akan sedikit banyak gitu ya, kita memahami berapa permasalahan gitu Pak, yang ada di daerah sehingga daerah ragu-ragu untuk mengangkat P3K gurunya. Di slide 7, tadi memang sudah disampaikan juga oleh Pak Aba, di pasal 101, ini yang harus kita lihat, gaji dan tunjangan untuk P3K yang bekerja pada instansi daerah, itu dibebankan pada APBD. Gitu ya. Jadi memang gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah, itu dibebankan pada APBD. Dari mana asalnya? Itu nanti akan kita lihat. Pertama, di slide ke-8, salah satu jenis transfer ke daerah yang ada itu dana alokasi umum. Nah, salah satu kebijakan di tahun anggaran 2020 dana alokasi umum adalah perhitungan komponen berdasarkan belanja pegawai ASN daerah. Jadi dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang ditransfer ke daerah, di mana salah satu komponen perhitungannya itu adalah kebutuhan belanja pegawai ASN daerah, termasuk P3K dalam hal ini, termasuk gaji ke-13, termasuk THR, dan ini termasuk formasi ASN daerah, formasi P3K. Jadi dalam alokasi umum tahun 2022, kami sudah memperhitungkan formasi ASN daerah, formasi P3K daerah, gitu ya. Dana alokasi umum ini memang setiap bulan kita salurkan 1/12. Jadi setiap bulan kami salurkan kepada daerah, keseluruhan daerah, di mana salah satu komponennya adalah belanja pegawai daerah, gitu. Itu secara clear gitu ya. Nanti akan kita coba lihat. Dalam belanja pegawai daerah itu salah satu yang kita perhitungkan adalah formasi ASN daerah tahun 2022. Nah, bagaimana kami menghitungnya dan bagaimana formula dalam perhitungan dana alokasi umum? Kita lihat dalam slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, di tahun 2022 kami mendapatkan pagu, mendapatkan alokasi, mendapatkan kue untuk
alokasi DAU dalam APBN itu sebesar 378 triliun. Nah, 378 triliun inilah yang kemudian kita hitung untuk keseluruhan daerah berdasarkan formula yang ditetapkan dalam undang-undang. 378 triliun inilah yang kemudian kita hitung berdasarkan dua komponen. Ada namanya alokasi dasar, ada namanya celah fiskal. Ini mungkin, mohon maaf, agak sedikit teknis ya, yang mungkin yang lebih mengetahui di daerah ini, BPKAD dan sebagainya ini, gambaran saja nanti akan kami sampaikan agar Bapak Ibu sekalian di Dinas Pendidikan, di BKD mempunyai pemahaman. Nah, dua komponen tadi, ada namanya alokasi dasar, ada namanya celah fiskal. Alokasi dasar tadi apa? Itu yang kita himpun adalah belanja pegawai, baik belanja PNS daerah ataupun P3K yang sudah diangkat, termasuk formasi P3K yang akan diangkat di 2022. Itu sudah kita perhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022. Kemudian ada celah fiskal. Celah fiskal ini berdasarkan formula yang sudah ditetapkan. Nah, dari mana kami mendapatkan data formasi P3K 2022? Kami mendapatkan data dari Kemendikbudristek, kami mendapatkan data dari Kemenpan-RB, itu kami masukkan dalam perhitungan DAU tahun 2022. Berikutnya, ya, alokasi dasar tadi dalam salah satu formula perhitungan itu terdiri dari sekali lagi penjelasannya, gaji ke-13, THR dan kebijakan formasi P3K. Di 2022 total belanja pegawai yang diperhitungkan itu sebesar 208,59 triliun. DAU-nya sendiri tadi 308, artinya sebagian besar DAU yang diserahkan, yang ditransfer ke daerah itu, sebagian besar adalah belanja pegawai, yang komponen-komponennya tadi sudah kita lihat, ada gaji PNSD, ada formasi P3K. Mungkin besok, Bapak Ibu sekalian, itu bisa kita perlihatkan gitu ya, apabila yang akan bertanya lebih lanjut terkait dengan data yang bagaimana kami menghitung alokasi tersebut. Nah, next slide. Bagaimana kami menghitung P3K di 2022? Yang pertama, gaji yang diperhitungkan dalam alokasi DAU tersebut adalah gaji pokok. Jadi gaji pokok yang diatur dalam peraturan kepegawaian. Yang dalam DAU tadi, dana alokasi umum tadi, yang kami perhitungkan gaji pokoknya saja. Jadi kalau untuk P3K guru 2021, itu 14 bulan kami perhitungkan. Untuk formasi 2022, 3 bulan gaji. Karena asumsi yang kami peroleh bahwa P3K 2022 itu akan diangkat bulan Oktober 2022, sehingga dalam perhitungan untuk gaji pokok P3K guru 2022 itu kita tetapkan sebanyak 3 bulan gaji. Nah, jumlah dana yang tidak diperhitungkan dalam alokasi 2021 dan tidak mulai tahun 2021 kami sudah menetapkan formasi P3K, tapi banyak daerah yang tidak mengangkat di 2021. Nah, itu kemudian kita perhitungkan karena anggaran tersebut tidak bisa dipakai untuk yang lain, itu kita bawa ke 2022. Nah, yang perlu kami sampaikan bahwa Pemda yang tidak merealisasikan anggaran yang telah diirmak, gitu ya, untuk pengajian guru akan mengakibatkan silpa di daerah dan kemudian akan diperhitungkan dalam proses alokasi DAU tahun berikutnya. Ini yang kebijakan yang diambil
oleh kami. Selain guru, tunjangan tadi gaji dan tunjangan itu dibebankan oleh PBD, gaji diperhitungkan melalui DAU, tunjangan memang adalah murni beban APBD. Ini yang mungkin nanti akan Bapak Ibu sekalian itu perlu dikoordinasikan dengan BPKAD terkait dengan kapasitas fiskal daerahnya. Nah, ada selain tadi dari DAU, ada alokasi tunjangan guru P3K tahun 2022 untuk kategori untuk kriteria tertentu. Kalau kita di Undang-Undang APBN telah ditetapkan alokasi TPG, tunjangan profesi guru. Itu termasuk P3K untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja bagi guru. Kemudian ada di Undang-Undang APBN itu TKG, tunjangan khusus guru, memberikan kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Jadi P3K itu juga akan mendapatkan TKG untuk daerah-daerah yang khusus gitu ya. Kemudian ada tambahan penghasilan guru. Ini juga dianggarkan termasuk P3K di 2022. Berapa alokasinya ada dalam slide berikutnya. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tunjangan-tunjangan profesi guru untuk daerah-daerah yang khusus tadi. Jadi kalau kita lihat, ada sebanyak 55 triliun yang sudah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan untuk tunjangan guru termasuk P3K di 2022. Berikutnya, habis ya Pak? Sebenarnya ada satu slide lagi yang tadi kami sampaikan terpisah Pak, untuk memperlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian postur gitu ya, gambaran belanja pendidikan di APBD Bapak Ibu sekalian di 2021.